الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة, barang siapa membunuh seekor cicak, fi awal darbatin, dalam awalnya pukulan, sekali pukul dia mati, falahu, maka bagi orang tadi kada wa kada hasanatan, begini dan begini berupa kebaikan. Jadi, kalau dia membunuhnya dengan sekali pukul, maka dapat pahala tertinggi. Kemarin sudah diterangkan bahwa membunuh cicak itu diantara hikmahnya karena cicak itu membuat madarat pada manusia. Di antaranya lagi, di antara hikmahnya, kita ini untuk latihan apa-apa karena Allah. Kalau yang memiliknya, pemilik alam semesta bilang begini, ya kita ikuti, walaupun kita tidak paham apa hikmahnya. Kata sebagian ulama, ini latihan jihad. Di antaranya adalah dengan membunuh cicak. Pemilik cicak telah memerintahkan untuk membunuh, ya dalam membunuhnya ada ridhonya pemiliknya, maka ridhonya pemiliknya itulah yang dicari dengan sungguh-sungguh. Itulah maksud ridhonya pemilik alam semesta. Maka bukti pemiliknya ridho adalah pemiliknya, dalam hadis yang barusan kita baca, menjanjikan opah, menjanjikan keuntungan, menjanjikan pahala untuk yang melakukan hal ini. Kalau orang lihat dalam sejarah panjangnya umat Islam, ada sebagian negara yang terbuka dengan kelembutan, dengan berdakwah. Ada sebagian negara yang ketika didatangi para dai, mereka tidak mau, maka penghalang-penghalang dakwah itu disingkirkan dengan berjihad fisabilillah. Jihad ini karena Allah, jihad suci, untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi kerja-kerja hidayah yang akan disampaikan kepada daerah tersebut. Maka dalam sejarah itu ajaib, selepas terjadi pertempuran dengan umat Islam yang semestinya mereka dendam, semestinya mereka akan marah berkepanjangan, tapi kenyataannya tidak. Begitu melihat kelembutannya umat Islam, melihat akhlaknya umat Islam, melihat muamalahnya umat Islam, maka mereka melihat keluarganya sudah terbunuh dalam pertempuran-pertempuran itu, berbondong-bondong masuk Islam. Ini bukti bahwa di dalam semua kerja-kerja agama itu ada barokah yang sering otak itu nggak sampai untuk menganalisanya. Bahkan mereka telah dijajah lagi oleh orang-orang non-muslim, seperti negara Irak atau negara sekelilingnya, negeri Syam pernah dijajah oleh kolonial, orang-orang Inggris, orang-orang itu, Aljazair, Maroko,
tetap saja mereka nggak mau meninggalkan Islam. Mereka memahami bahwa Islam itu adalah kebenaran. Begitu nur hidayah masuk di hatinya hamba Allah, mereka sudah melihat kekufuran, kesesatan yang pernah mereka alami zaman sebelum Islam itu sudah nggak pengen balik lagi. Maka Nabi bersabda kurang lebihnya, di antara tandanya hidayah masuk, kelezatan iman masuk di hati, kalau orang itu begitu nggak suka untuk kembali kepada jadi tidak Islam, seperti tidak suka dia dimasukkan di dalam api. Kita ini nggak usah dimasukkan dalam api lah, kesulut api aja kita nggak suka. Maka kita lihat negeri-negeri yang sudah Muslim, walaupun dijajah ratusan tahun oleh orang non-Muslim, tetap aja Islam. Padahal dulu negeri-negeri itu waktu menerima Islam perang dulu sebagian. Jadi perangnya itu perang yang diridhai Allah. Karena sebetulnya mulai zaman manusia awal, zamannya Nabi Adam itu, di antara rutinnya dunia manusia memang selalu ada perang. Dunia ini belum pernah sepi dari perang. Walaupun ada gerakan-gerakan perdamaian, tapi itu pun tidak pernah bisa menghentikan pertengkaran antara yang namanya manusia itu. Dan itulah sudah firasatnya malaikat yang disampaikan kepada Allah, kemudian oleh Allah difirmankan dalam Al-Quran. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ini memang benar. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di dunia orang yang akan buat kerusakan di dunia dan akan mengalirkan darah? Ini sifatnya manusia, punya potensi tengkar sampai tempur, sampai bunuh-bunuhan. Jadi keluarganya Qabil dengan keluarganya Nabi Adam itu sudah ada pertempuran zaman itu dalam sebagian riwayat Israiliyat. Mereka diajak kembali lagi kepada hidayah, nggak mau, akhirnya bertempur. Maka kalau pertempuran itu sudah ada, mestinya ada pilihan, pertempuran yang diridhai Allah dan yang tidak. Di pertempuran itu belum pernah bisa berhenti dari dunia manusia. Maka para anbiya sebagian diberi syariat jihad. Sebagian anbiya, tidak semuanya. Diberi syariat untuk mencontohkan pertempuran yang suci, pertempuran yang datangkan hidayah, pertempuran yang diridhai Allah. Maka semua anbiya yang diberi syariat jihad, tidak ada satupun yang wafat di dalam pertempuran. Karena beliau-beliau adalah sebagai panutannya dan tokohnya di dalam jihad. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Mungkin termasuk Nabi Syam'un, yang akhirnya sampai negeri kita namanya jadi Samson, ya, Nabi Sam'un. Wa man qatalaha fid darbati tsaniyati, dan barang siapa membunuh cicak di pukulan yang nomor 2, falahu, maka bagi orang tersebut kadza wa kadza hasanatan, berupa begini-begini, berupa kebaikan, dunal ula, di bawahnya yang pertama. Wa in qatalaha fi darbati tsalitsati, dan kalau dia membunuhnya di pukulan yang nomor 3, falahu kadza wa kadza hasanatan, maka bagi dia begini-begini berupa kebaikan, dunatsaniyati, di bawahnya yang kedua. Wa
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man qatala wazaghatan fi awwali darbatin, barang siapa membunuh cicak di awal pukulan yang pertama, kutibat lahu mi'atu hasanatin, maka akan ditulis untuknya 100 kebaikan. Wa fi tsaniyati, dan dalam pukulan yang kedua, duna dzalika, di bawahnya itu. Wa fi tsalitsati, dan dalam yang pukulan yang ketiga, duna dzalika, di bawahnya yang kedua. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Thawabul iktisabi, pahalanya usaha mencari kerja. Al-iktisab itu mencari rizki. Pahala usaha mencari rizki. Al-iktisab itu kerja lah, bahasa bebasnya itu. Pahalanya kerja. Jadi di antara yang berpahala di dalam agama dan di antara yang diperintahkan dalam agama adalah usaha mencari rizki yang halal. Karena dalam rizki yang halal itu ada ridhonya Allah. Dalam rizki yang halal itu ada nur hidayah. Kata Syekh Abdullah Haddad, penyusun kitab Da'watud Damah dan Risalatul Mu'awanah, gitu ya kalau nggak salah. Kamu tidak akan bisa jadi orang yang takwa sebelum hatimu baik, dan hatimu tidak akan bisa baik sebelum makananmu baik. Nah, di antara cara untuk mendapatkan makanan dan minuman baik adalah dengan kerja yang halal. Kenapa kok di antara, Pak? Apa enggak diwajibkan aja? Tidak. Tidak semua orang wajib kerja. Tapi semua orang wajib makan yang halal. Kalau ada orang dia bisanya mendapatkan makanan yang halal harus kerja, maka dia wajib kerja. Tetapi kalau orang bisa makan yang halal tanpa kerja, maka dia nggak wajib kerja. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kurang lebihnya banyak Pak mufti keliru dalam urusan ini. Mereka berfatwa bahwa kerja itu wajib. Mulai kapan ada kerja wajib, kata beliau? Yang ada itu makan halal wajib. Kalau kerja dianggap wajib untuk setiap mukallaf, wabil khusus laki-laki, ya berapa banyak orang Islam yang berdosa akhirnya. Pelajar yang sudah balik-balik itu banyak enggak kerja. Kemudian ada orang-orang yang memang dia ini kalau kerja bukan malah dapat uang, malah merugikan tok. Cocoknya dicadong aja orang ini. Allah. Terus kita ini maka harus juga mempersiapkan diri kita ini, umpama memang tuntutan dari agama kita ini seharusnya bekerja, kita siap. Jangan jadi manusia yang engeng-engeng cengeng. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ketemu dengan seorang sahabat. Kemudian beliau berjabatan dengan sahabat tersebut. Telapak tangannya sahabat tadi begitu kasar karena dia kerja kasar. Maka Nabi bersabda, hadhil kaf yuhibbuhallah. Kaf ini muannas. Telapak tangan ini dicintai oleh Allah. Ini telapak tangannya laki-laki. Tangannya laki-laki lembu seperti sutra. Itu Rasulullah seperti sutra, Pak. Ini Rasulullah saking istimewanya. Beliau pegang pedang, pegang apa, tetap aja memang mulus terus. Kalau kita ini kok mulus itu gara-gara males.
khidmat nggak mau, ingatnya dilayani terus. Wabil khusus santri-santri putra, kalian ini akan datang suatu saat akan jadi pelayannya keluarga, pelayannya istri. Nah, kalau nggak siap untuk kerja fisik, kalau diperlukan, itu namanya ya menyiapkan dirinya untuk jauh dari sekian banyak pahala. Bahkan para ulama mengatakan ada sebagian dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali dengan cara kerja mencari nafkah yang halal. Untuk siapa itu? Ya untuk orang-orang yang di posisi kalau dia nggak kerja nggak bisa mendapatkan makanan yang halal. Dan untuk mencari nafkah yang halal itu kita nggak perlu modal. Kadang-kadang orang pikirannya saya perlu modal untuk dagang untuk itu. Ini pikirannya orang malas. Ini sudah mau bangkrut ini. Belum apa-apa sudah mau cari utangan ini. Jadi Allah jadikan tubuh kita ini jadi produksi amal. Termasuk amal itu artinya adalah kerja. Dimunculkan semua kebaikan dari ujung kaki sampai ujung rambut kita itu. Termasuk kerja yang halal. Ashabus Sufah nggak punya modal, nggak punya keluarga, datang dari berbagai macam tempat ke Madinah untuk ngaji. Maka beliau dengar targhib mengenai dari Nabi, penyemangatan mengenai pentingnya pahala sedekah. Sedekah dapat anugerah ini dari Allah, anugerah dari Allah. Bukan pikirannya terus mau cari utangan untuk modal kerja, tidak. Maka beliau di waktu senggang pergi ke pasar untuk kerja nguli, ngangkat-ngangkati barang di pasar. Begitu dapat, sebagian untuk makan, sebagian disedekahkan. Mudah kan? Kalau orang pikirannya begitu itu, kita ini semuanya punya modal semua. Kalau orang pikirannya mau cari modal selain tubuhnya, itu namanya mau menghabiskan modal. Bukan mau memunculkan kerja, tetapi mau ngerjain orang ini. Ini pemikirannya begitu penting. Maka dinukilkan dari Imam Ahmad, minimal orang Islam itu punya prinsip begini loh. Punya prinsip bagaimana hidup sekali tidak jadi bebannya siapapun. Ini punya prinsip begitu itu. Mengenai takdirnya bagaimana kan sudah ada takdirnya, tapi punya niat begitu itu. Saya bagaimana bisa tidak membebani siapapun. Thawabul iktisabi, pahalanya usaha mencari penghasilan. Min jihadil hilli, dari jalan-jalan yang halal, wal amali bil yadi, dan kerja dengan menggunakan kekuatan diri sendiri. Jadi tidak tergantung dengan orang al-amal bil yadi, itu bisa nyangkul, bisa ngarit jualan rumput, atau bisa ya nguli jadi tukang bangunan, ahli bangunan. Tidak semua maksudnya amal bilyat itu maksudnya pakai tangan, ya dengan badan kita ini. Mungkin dengan ngajar, punya keahlian ngajar apa? Ngajar silat kah? Ngajar ilmu tajwid kah? Qala Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum, tidak ada alaikum dosa atas kalian, laisa alaikum tidak berdosa, laisa alaikum tidak ada alaikum atas kalian junahun dosa, antabtagu untuk kalian mencari fadlan anugerah, maksudnya rizki, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fadl di sini diantara maksudnya adalah ya kerja-kerja yang mendatangkan rizki yang halal
Di antaranya dengan berdagang atau di antaranya dengan nguli dan sebagainya, yang mana ayat ini turun ketika para sahabat sedang mengerjakan manasik haji. Di jeda antara ngerjakan umroh sampai haji ini ada jeda yang orang itu di halal di waktu yang tidak ihram. Maka sebagian sahabat ada yang menggunakannya untuk cari rezeki yang halal, untuk sebagian berdagang, ada begitu. Maka sebagian ditegur oleh temannya, ini waktu ibadah mikir duit aja. Maka turun ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa, enggak dosa. Ini tengah-tengah ibadah haji di waktu orang itu sudah tahallul, maka diresmikan boleh cari rezeki yang halal. Kalau ketika waktu haji aja boleh kerja, boleh mikir duit, apalagi di luar waktu itu. Tapi jangan terus santri mikirnya, oh, haji aja boleh Pak, waktu ngaji bisnis juga boleh Pak. Itu lo nggak usah bisnis aja sering ngantuk di kelas, apalagi bisnis. Pelajarannya banyak ketinggalan. Karena sering nasihat-nasihat itu di dalamnya itu ada jebakan-jebakan dari nafsu kita, jebakan-jebakan dari syaitan yang kerjasama untuk merosotkan kita. Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Fa idza qudiyat, maka selepas diselesaikan as-salatu, salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian min fadlillah, dari anugerahnya Allah, maksudnya rezeki-rezeki yang halal. Nah, kata sebagian mufassirin, kenapa kok rezeki yang halal dinamakan fadlullah? Fadlullah yaitu memang dari Allah, fadlullah. Maka kalau rezeki itu haram, ya tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Saya ini pengen cari anugerah dari Allah, rezeki yang halal. Maka kalau rezekinya enggak halal, ya berarti bukan mengikuti perintah wabtaghu min fadlillah. Yang kalian cari bukan anugerah, yang kalian cari murkanya Allah ini. Wadhkurullaha katsira. Kerja ya kerja, jangan lupa wiridan, jangan lupa ingat Allah. Wadhkurullah, dan ingatlah kalian kepada Allah katsiran, dengan ingat yang banyak. La'allakum, supaya kalian tuflihun, beruntung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا
الفاتحة.